Halo guys, ketemu lagi sama gua Dodi. Kita sekarang udah masuk di episode 2 ngobrol seputar bintang. Saat ini gua bersama dengan Roy Julian dan Kosman Anton. Oke. Halo, say hi dong guys. Halo. Kita semua dari tim Bintang, jadi ini adalah podcast khusus untuk para member-member dari tim Bintang. Jadi ada kemungkinan juga nanti kita bisa ngundang teman-teman play online untuk bergabung di sini kayak gitu. Oke, gue akan mulai dari pertama dari Roy Julian ya. Ini agak senior guys. Dia pakai agak agak senior loh. yang senior Dia lumayan lama gabung di Play On. Dari pertama kali Play On berdiri, Roy Julian ini udah nongol gitu ya. Kayak gitu. Oke. Roy, tolong dong ceritain pengalaman lu selama join dengan komunitas Play On. Apa yang udah lu rasakan selama ini kayak gitu? dulu itu gabung di Play On itu 2018 akhir apa tengah-tengah lah Ya, 2018 tengah. Iya, pertengahan lah pokoknya ya. Baru awalnya gabung di Facebook dulu, terus masuk di grup Play On utama yang jumlahnya pesertanya ratusan itu. Ratusan itu ya dulu ya. Ya. Terus ikut event yang sebelum ikut event itu mainnya di Jakarta tuh. Di Jakarta semua kan, kayak Tangerang belum ada. Sebelumnya kan kita belum terbentuk tim-tim gitu kayak yang di Jabodetabek atau apa gitu kayak gitu. Karena kita juga sempat main di Depok juga kayak gitu, di UI kayak gitu. Nah, lu kan udah paling duluan nih ibaratnya di ini. Terus apa ceritain lagi dong. Intinya yang gue dapet waktu itu karena gue bosan main di track. Bosen ya main di track. Kenapa? Karena cuma muter-muter doang di track gitu. Iya. Sama di situ. Yang kedua seru nih, giring-giring tamnya kayak di filmnya Dasyun Kuro. Iya. Beda kan sensasinya dengan yang di track yang hanya kita liatin, lepas, muter, finish. Nah ini kan kita harus ngikut. Terus yang selanjutnya itu lebih ke fisik kita jadi lebih terbangun buat yang tadinya mager lari jadi lari. Terus tujuannya waktu itu buat anak gue itu yang pertama agar dia fokus ya. Buat anak-anak oke banget ya untuk itu karena kan ini. Dengan dia megang guidestick, melihat dengan ke guidestick dan mobilnya harus nempel di situ dan diarahkan, itu kan butuh fokus yang luar biasa. Dibandingkan kita hanya nyeting, kita taruh di track, kita lepas terus tangkap. Ya betul, setuju dengan apa yang kata. Di situ. Nah, berlanjutlah sampai di event yang di Cubic, event besar yang seluruh cabang Play On datang. Baru dari situ ketemu yang dari Tangerang dengan si Budi ini. Dodi bukan Budi ya. Dia ketemu gua waktu 2019 ketemu mulai dengan. Tuh gua digeret-geret sama dia ke Tangerang aja udah. Jadi Roy itu dulunya mainnya di Jakarta teman-teman kayak gitu. Jadi akhirnya setelah itu karena dia domisilinya ternyata di Tangerang, akhirnya gua tariklah dia untuk join ke tim Bintang Tangerang kayak gitu. Oke. Sekarang gue mau nanya nih ke Kosmana nih. Gue pertama kali kenal kan nama Kosmana ini tahun 2022 gitu kayak gitu. Dan Kosmana itu baru join di tahun itu. Nah, gimana nih Kosmana? Pendapat lu tentang komunitas Play On Indonesia kayak gitu? Pendapat saya Play On itu bagus ya. Jadi apa bro? Bagusnya karena di sini kita sambil gerak, jadi ibaratnya ya sambil olahraga. Jadi ada kelebihannya. Kelebihannya itu ya kita bisa jogging, bisa lari, bisa mengeluarkan keringat. Intinya gerak mengikuti mobilnya yang kita giring. Jadi ada kelebihannya di situ. Jadi ya di sini kita bisa sehat. Daripada kita main di track hanya nyeting, hanya nonton, nyeting, yang lari, nonton aja. Nah, kalau untuk di street ini
ya di samping ini murah, beda daripada yang di trek. Nah, di trek itu kalau ikut itu bisa budgetingnya budgetnya itu lumayan ya untuk bisa ya. istri Kayak di gitu. rumah Merengut. Nah kalau di sini ya alhamdulillah Didukung ya sama keluarga alhamdulillah ya. didukung juga sama Bukan berarti kita keluarga. menjelekkan yang trek ya. Bukan tujuan kita nggak ke situ. Ini pribadi karena memang Pendapat bosan pribadi gitu, aja. bosan dengan sistem apa yang di trek. Terus yang model tracknya ya itu Itu aja. Sementara kita mencari sesuatu yang baru. Oke, Tidak ada siap. maksud diskriminasi. Jadi intinya ya kita udah nggak ada waktu lagi untuk main di trek. Oke, siap. Gitu. Oke, waktu itu kan di tim bintang ini ada yang namanya Cosmana Challenge. Nah, ini Cosmana Challenge ini adalah event yang dibuat dan disponsori oleh Cosmana Anton ini. Nah, ceritain dong tentang challenge itu seperti apa, bro? Challenge itu tahun berapa ya? Saya lupa. 2023. 2023 ya. Iya, jadi Cosmana Challenge itu emang dibuat untuk seru-seruan aja sih, lebih ke fun dan untuk internal aja. Untuk internal Untuk aja teman-teman ya. tim bintang aja, jadi biar supaya semangat lagi. Dan hadiahnya kalau nggak salah PlayStation 2 ya waktu itu ya, sama beberapa kit-kit gitu ya. Ya, Kayak gitu. alhamdulillah. Ada lah gitu. Terus ceritain dong keseruan-keseruan apa aja yang ada di Cosmana Challenge itu. Keseruannya itu ya kita akhirnya ngumpul Bareng. semua, yang ngumpul bareng, yang tadinya mager, tadinya ngumpul cuma 3-2 orang. Akhirnya Nah, kumpul semua ya. Jadi semangat lah ngumpul semua. Lu ikutan Jadi, juga kan, Roy? Cosmana Challenge kayaknya lu nggak ikutan ya? ikut. Ikut. Nggak full ya. Nggak full ya. Gue cedera waktu itu. Karena kan eventnya nggak hari itu aja, jadi berseri. Berseri betul. Berseri. Jadi selama sebulan ya kalau nggak salah ya? Ya betul, selama 4 kali berarti ya. Selama 4 kali ya, Iya. kayak gitu. 4 Jadi pekan lah. waktu itu ada drag race-nya juga kalau nggak salah ya, Ada betul. drag race. Yang seru sih pas challenge itu yang kita ngelepas kit tanpa digiring. Tanpa digiring, Itu ya betul betul. butuhkan settingan yang luar biasa stabil lah untuk sebuah kit agar dia berjalan lurus. Kalau nggak salah yang menang gue itu. Apa ya? Iya, gue yang menang itu. Iya, dia yang menang. Gue yang menang. Pelan, soalnya. Anjir. Yang lain pada Iya, pada kalau- mental kemana? Gue itu yang lain menang kan kalau nggak salah. settingan Heeh. speed. Cuma waktu itu apa ya, kendalanya lumayan sih Cosmana Challenge itu. Tapi seru banget gitu. Jadi yang menang kalau nggak salah Deus ya. Ya, si Mas Deus akhirnya. Karena Kebetulan- dia dapat perolehan poin tertinggi ya. Ya, poin tertinggi kayak gitu. Karena ya gitulah. Oke, ceritain nih untuk kalian berdua, apa sih suka dukanya selama di tim bintang dan apa yang udah pernah kalian raih saat bersama dengan tim bintang kayak gitu. Iya. Siapa dulu? Oke, Roy dulu deh. sukanya banyak karena bisa kumpul bareng-bareng, hari-hari bareng dengan hobi yang sama. Terus buat nyeting-nyetingnya kan butuh pemikiran, sesuaikan dengan track on the spot. Walaupun udah di setting dengan sebagus-bagus apapun, di rumah tetap on the spot yang berlaku kan. Betul. Nah, terus juga menyiapkan fisik segala macam. Belum lagi kalau kita kakinya cedera segala macam. Kayak gue ya. Yang belum pernah waktu itu gua ketusuk di sini dengan di sini masih Iya. babak belur kan. Dengan guide stick, kayu, betul. Ya. Nah itu senangnya Banyak ya, korbannya tuh. Dukanya mengumpulkan satu suara ini yang susah. Nah, itu yang susah. Karena Kak. tim itu kalau nggak salah termasuk yang lumayan Besar. kok. Iya, Satu grupnya. satu grup yang lumayan besar. Kayak gitu. Dan di sini diisi orang-orang yang pemikirannya sangat brilian. Ya, iya. Nah itu susah menyatukan. Susah, beda satu visi-misinya kayak gitu. Jadi mereka punya ini masing-masing kayak gitu juga. Ya, tapi itu sih serunya dalam suatu komunitas ya kayak gitu. Iya. Nah, kalau lu gimana, Cosmana? Pendapat lu? Suka dukanya. Suka duka selama bersama tim bintang dan apa yang udah pernah lu raih bersama Ya, tim bintang. pertama sih saya ceritain dukanya dulu ya. Dukanya itu di awal-awal itu
ya kita masuk di tim bintang itu masih solid ya. Masih pada back clearan itu masih pada semangat, masih semangat, pada peran. Nah, kesininya ya mulai kendor ya. Ya, biasa manusia biasa gitu. sih ya itu. Ya saya maklumin akhirnya kan namanya kesibukan beda-beda. Ya itu aja. Nah sekarang ya sukanya ya alhamdulillah selama ikut tim bintang ya setiap minggu saya latihan ya adalah dapat pernah ikutan event di regional Karawang, di regional Bogor itu pernah masuk podium. Juara berapa aja tuh? Juara 1 dia kan? Enggak. Alhamdulillah di Karawang saya peringkat 2. Peringkat 2. Ya, juara satunya siapa ya waktu itu? Darkadi. Oh, Darkadi ya. Di Bogor pun saya juara 2 juga. Nah, alhamdulillah kemarin di Bekasi nih. Yang juara masuk 1. podium 1 dan itu satu tim sama Om Randy Bekasi. Iya betul. Jadi di mix ya kalau itu ya. Iya betul. Kalau Darkadi udah kebaca ongkos kayak gimana soalnya karena pernah sering. Kalau Darkadi itu dulu salah satu dari tim Majalengka dan dulu pernah sering latihan bareng sama tim Bintang Tangerang. Jadi dia udah tahu, udah bisa baca deh ininya kelebihan dan kekurangannya Kosmana, Pak Legion dan yang lain seperti itu. Setahun ya di sini ya. Dia setahunan bareng join sama tim Bintang kayak gitu. Ya berbagi ilmu lah sama Kang Darkadi. Iya. Saling berprestasi. Gimana menurut kalian apa sih harapan-harapan kalian ke depannya terutama untuk komunitas play on itu dan juga tim Bintang kayak gitu. Ayo silakan duluan deh Kosmana. Harapan saya sih untuk tim Bintang sih tetap solid ya. Tetap eksis di dunia persetritan, dunia perpelayonan ini. Jadi mudah-mudahan tim Bintang selalu memberikan motivasi dan memberikan melahirkan runner-runner baru ya. Nanti kan setelah saya siapa tahu ada lagi setelah Pale sang maestro nanti ada lagi penerusnya. Itu aja yang penting tetap harapannya mudah-mudahan tim Bintang tetap solid. Oke, siap. Kalau lu Roy, gimana Roy dengan lu Roy? Mungkin cuma satu ya yang waktu itu dari awal kita omongin. Dari awal ada tim Bintang sampai sekarang. Regenerasi yang ke sekolah-sekolah ini yang sampai sekarang belum terwujud kan. Jadi sampai sekarang nih kita kan pengen banget tuh bikin kegiatan yang pengenalan tentang komunitas play on ini ke sekolah-sekolah, tapi sampai saat ini belum terlaksana dan ya seperti itu. Jadi mohon maaf ya guys, kalau di video episode 2 ini banyak yang lalu lalang karena kita emang bener-bener buat videonya di jalan, di jalan dan di tempat umum gitu kayak gitu. Namanya kan street. Namanya juga street mini 4WD, jadi kita mainnya di jalan. Podcast pun di jalan. Iya, podcast pun di jalan. Jadi wajar. Jadi maaf banget nih. Terus dilanjut bro, gimana? Ya itu regenerasi terutama untuk sekolah dengan perekrutan anggota baru yang terutama yang anak-anak yang fokus kita dulu kan intinya anak-anak ya. Kita ada regenerasi ke sana, itu yang pengenalan ke belum terlaksana. Buat ke anak-anak itu ya kita sampai sekarang kayaknya agak kesulitan sebab sebelum-sebelumnya ada beberapa member yang bawa anaknya kayak gitu. Terus karena ada kesibukan lain atau apa gitu, jadi udah mulai kurang tuh kayak gitu. Kayaknya yang masih konsisten itu Roy yang masih suka bawa anaknya gitu main kayak gitu. Nah kalau waktu itu gua Nara kan yang paling Nara dia SMP pun masih ikut satu. Nah nggak kesini SMP karena dia sibuk karena sekolah segala macam, dia nggak bisa ikut. Iya, karena Nara juga dulu udah bisa ngalahin gua, gila, bayangin. Partisipasinya udah dia bisa ngalahin seniornya. Pandaraner. Waduh, Pandaraner kalah tuh. Waduh. Waktu di Emperor Challenge. Bener. Terus Om Fahmi.
Om Fahmi. Iya, Fahmi Dharma juga sempet ya kesalip ya. Ya cuma sayang banget ya, Nara itu tadinya kayak apa ya, kita berharap banyak tuh ke Nara, tapi karena dia ada kesibukan di sekolah, jadi ya gitu guys. Jadi Nara fokus dulu dengan kegiatan di sekolahnya. Siapa tahu nanti gitu. Setelah dia kerja, baru bisa diaktifkan. Kayaknya pada saat dia mulai SMA deh, kayaknya dia baru mulai mungkin kemungkinan bisa kayak gitu. Dia ikut panahan segala macam. Iya. Latihannya Sabtu Minggu. Jadi dia Sabtu Minggu itu ada ekstrakurikuler lain kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja kali ya guys, kita obrolan kita podcast apa ya, cuma bukan yang seperti official dari mana gitu, kita cuma sekedar obrolan sesama tim gitu kayak gitu. Jadi tempat kita berbagi, sharing, keluh kesah kayak gitu. Terus suka duka selama bergabung dengan komunitas Play On dan tim Bintang Tangerang seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa nonton ya. Oke, see you. Bye.